Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menjelaskan tentang cermin cekung. Cermin cekung ini biasa disebut cermin konkav atau cermin positif. Apa yang akan Ibu jelaskan ini juga berada di halaman 109 yang ada di buku paket ya. Nah, jadi kadang ada yang bingung apa itu cermin cekung, apa itu cermin cembung. Nah, Ibu contohkan di sini seperti sendok ya, ini sendok. Nah, jadi bagian atas yang biasanya kita gunakan untuk mengambil makanan itu disebut cekung. Sementara ketika kita balik sendok itu yang dia mengembung ke atas itu disebut cembung. Sama juga seperti pada cermin. Jadi kalau cekung dia berarti ini ya agak kayak tenggelam ke dalam, sementara kalau cembung itu dia ke atas. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Jadi cermin cekung itu dia itu bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Pada cermin cekung itu ada beberapa ruang, lebih tepatnya ada 4 ruang biasanya. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Oke. Yang ini depan cermin, yang ini di belakang cermin. Di depan cermin itu ada 3 ruang, di sini disebut ruang 1. Ini disebut ruang 2, ini ruang 3. Dan yang di sini ini belakang cermin, ini ada ruang 4. Ini O titik pusat, ini F titik fokus, yang ini M. Ada juga yang menyimbolkan di sini ini P. M atau P sama saja, intinya M itu atau P itu adalah titik pusat kelengkungan ya. Jadi dari O ke F itu disebut ruang 1. Dari F ke M itu disebut ruang 2. Dari M dan seterusnya itu disebut ruang 3. Sementara garis ini adalah sumbu utama, garis ini ya, garis lurus ini. Maaf Ibu gambarnya tidak lurus tapi aslinya harusnya lurus. Nah, ketika kalian menggambar jarak O ke F misalkan 5 cm, berarti dari F ke M itu juga harus 5 cm. Jadi jaraknya ini harus sama ya. Ini. Nah. Jadi dari O ke F ini disebut jarak fokus. Ini ya. Dari O ke F ini disebut jarak fokus. Sementara dari O sampai ke M itu disebut R atau jari-jari. Jadi diingat-ingat ya. Ini keterangannya juga ada di buku, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi ketika misalkan ya diketahui jari-jari dari sebuah cermin adalah misalkan diketahui R-nya 10 cm. Nah, dan ditanya kalau jari-jarinya 10 cm F-nya berapa? Jadi dari O ke R 10 cm, dari O ke F berarti berapa? Nah, kalau tadi Ibu bilang jarak dari O ke F itu sama dengan F ke M, berarti kalau O sampai ke M 10, berarti tinggal caranya adalah F sama dengan setengah R. Jadi F sama dengan setengah dikali 10. Kalau ada seperti ini berarti langsung 10 kali 1 itu kan 10 ya, berarti langsung 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Berarti jarak dari O ke F adalah 5 cm. Seperti itu. Nah, kalau pada cermin cekung, nilai titik fokusnya itu bernilai positif. Nah, selanjutnya ingat-ingat nanti ketika benda atau bayangan benda berada di depan cermin, ini kan di depan cermin ya. Ruang 1, 2, 3 itu kan depan cermin. Sementara ruang 4 itu belakang cermin.
Jadi diingat-ingat. Ini akan menjelaskan tentang sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi pada cermin cekung itu memiliki 3 sinar istimewa. Sebelum kita belajar cara melukisnya bagaimana atau cara menggambarkannya, kalian harus ingat-ingat dulu F itu adalah titik fokus. Jadi ini ya, F itu adalah titik fokus. M ini kan biasanya di buku-buku ada yang disimbolkan dengan M, ada yang pakai P. Nah, jadi M atau P itu adalah titik pusat kelengkungan. Sementara garis lurus ini disebut sumbu utama. Ini berarti kalau ada tanda begini, ini berarti di sebelah sininya itu belakang cermin. Oke. Kita bahas sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kita gambarkan sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama ya. Berarti sinar datangnya itu ke arah sana karena kan dikatakan sejajar sumbu utama. Maaf Ibu tidak pakai penggaris jadi mungkin agak ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, kita kasih panah. Ini berarti sinar datang. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti cara gambarnya titik fokus itu kan F ya. Berarti nanti akan dipantulkan melalui titik fokus. Maaf ini seharusnya lurus ini. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini pantulannya. Sinar pantul. Nah, jadi sinar istimewa cermin cekung yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Ini ya, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini kan titik fokus, makanya dia. Jadi contohnya begini ya, misalkan kalian menyenter ke cermin cekung. Nah, misalkan kalian menyenter begini pada cermin cekung. Nah, berarti nanti sinar pantulnya dari arah senter tadi, dari sinar senter itu dia akan terpantul ke sini. Seperti itu. Nah, sifat yang kedua atau sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Ini kan F ya. Berarti sinar datang melalui titik fokus. Maaf agak susah. Oke. Sinar datang melalui titik fokus. Ini sinar datang. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama ya, berarti kalau sejajar akan dipantulkan ke sini. Ya, berarti ini sinar pantulnya. Sinar datang melalui titik fokus. Ini kan F titik fokus ya. Ingat ketika kalian bikin garis, dia itu harus mengenai cermin ini. Melalui titik fokus dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ketika kalian menyenter ke arah titik fokus pada cermin cekung, maka nanti sinar pantul dari cermin ini akan sejajar seperti ini. Jadi ketika kalian menyenter seperti ini, jadi nanti pantulan dari sinar ini akan lurus ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Nah, titik pusat kelengkungan itu M ini ya. Nah, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Berarti ini kita kasih perbesar sedikit. Nah, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Berarti sinar datang melalui ini ya. Sinar datang. Ini sinar datang. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik itu juga. Jadi ketika kalian menyenter ke arah titik pusat kelengkungan, maka nanti sinar pantulnya itu akan kembali melalui titik ini juga. Berarti nanti sinarnya itu akan kembali begini.
Misalkan kalian senter ke sini ya. Nah, jadi nanti dia akan kembali lagi begini ke atas, pakai garis ini juga. Jadi gini. Ini sinar pantulnya. Jadi diingat-ingat 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga.